Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat belajar yang rajin menabung ini saat ini semangat untuk belajar. Bertemu lagi bersama saya dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi bentuk globalisasi. Seperti biasa, sahabat belajar sudah menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal yang akan kita bahas. Selamat menyaksikan. Definisi globalisasi. Globalisasi diambil dari kata global atau universal. Orang yang pertama kali menggunakan istilah globalisasi adalah Theodore Levitt pada tahun 1985. Lalu, apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah suatu proses yang mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan tergantung satu sama lain tanpa batas waktu dan juga jarak. Bentuk globalisasi. Globalisasi bidang budaya, globalisasi bidang komunikasi, globalisasi bidang ekonomi, globalisasi bidang iptek, dan globalisasi bidang transportasi. Kita bahas satu persatu mengenai bentuk-bentuk globalisasi. Globalisasi bidang budaya. Globalisasi budaya bisa dalam bentuk bahasa, nilai, simbol, alat-alat, dan juga pakaian. Globalisasi budaya memberikan manfaat, yaitu memperkaya budaya bangsa. Globalisasi budaya bisa jadi ancaman, yaitu kebudayaan lokal bisa tergeser, bahkan bisa jadi hilang. Globalisasi budaya dalam hal bahasa, misalnya bahasa Inggris adalah bahasa dunia. Glokalisasi yaitu menggabungkan budaya lokal dengan budaya global. Contoh globalisasi bidang budaya. Di sini bisa kita saksikan contoh kebaya tradisional dan kebaya modern. Kemudian ada gaya modern rambut. Ini karena adanya globalisasi bidang budaya. Lalu, apa dengan glokalisasi bidang budaya? Glokalisasi di sini bisa penyesuaian produk global dengan nilai-nilai lokal. Misal, burger produk global dan rendang produk lokal. Jadi ada burger rasa rendang. Yang kedua, globalisasi bidang komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari pihak ke pihak lain. Awalnya, masyarakat Indonesia berkomunikasi dengan cara tradisional. Lambat laun, mengalami perkembangan teknologi telepon, handphone, internet, dan juga media sosial lainnya. Selain untuk berkomunikasi, juga bisa untuk mengakses informasi dengan cepat dan mudah, karena itu lebih efektif dan efisien. Contoh globalisasi bidang komunikasi.
Perkembangan teknologi komunikasi mampu mendekatkan jarak yang jauh. Contoh alat komunikasi masa lalu, dan ada contoh alat-alat komunikasi masa sekarang. Yang ketiga, globalisasi bidang ekonomi. Globalisasi bidang ekonomi yaitu suatu aktivitas ekonomi dan perdagangan secara global dan terbuka. Globalisasi ekonomi berkaitan erat dengan perdagangan bebas atau free trade. Perdagangan bebas yaitu sistem perdagangan yang semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan tidak lancarnya perdagangan internasional. Kerjasama di bidang ekonomi antar negara yang melibatkan dalam organisasi internasional. Sebagai contoh, di Eropa terdapat EFTA, European Free Trade Association, dan IC, European Community. Negara pengekspor minyak terdapat OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Ciri-ciri yang menandai globalisasi ekonomi: beroperasinya suatu perusahaan di lebih satu negara, perubahan dalam mencari keuntungan yang kompetitif dan menghasilkan laba, yaitu terus-menerus mencari lokasi produksi paling efisien dan murah, memiliki kemudahan jangkauan geografi, yaitu perusahaan bisa cepat memindahkan berbagai sumber dan operasi di seluruh dunia, menguasai 3/4 perdagangan dan 1/3 seluruh output perekonomian global. 5. Adanya penghapusan seluruh batasan dan hambatan arus modal, barang, dan jasa. Batas suatu negara akan menjadi kabur. 7. Keterkaitan antar ekonomi nasional dan internasional semakin erat. 8. Membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Terakhir, 9. Membuka peluang masuknya produk global ke pasar domestik. Yang keempat, globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong semakin cepatnya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kekuatan utama meningkatkan kesejahteraan dan peradaban bangsa. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat melakukan segala sesuatu dengan singkat dan cepat. Contohnya, penggunaan komputer, faksimiil, handphone, televisi, dan satelit. Karena itu, informasi bisa cepat kita dapatkan dengan mudah. Contoh globalisasi bidang iptek. Di sini ada contoh globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan barang-barang ini sering kita gunakan sehari-hari. Yang kelima dan yang terakhir adalah globalisasi bidang transportasi. Globalisasi sangat membutuhkan yang namanya transportasi, apalagi dalam proses perkembangannya. Transportasi ini bisa memindahkan barang atau manusia dari satu tempat ke tempat lain. Kemajuan teknologi menyebabkan perkembangan transportasi makin canggih.
Banyaknya kebutuhan transportasi, semakin banyak pengusaha melakukan inovasi. Setelah industrialisasi, muncullah penemuan baru, inovasi, dan transportasi. Contoh globalisasi bidang transportasi. Di sini bisa kita saksikan ada kereta api dari zaman dulu hingga sekarang. Ini karena adanya globalisasi di bidang transportasi. Kemudian ada alat transportasi sepeda dari tahun ke tahun yang perkembangannya semakin canggih. Yang selanjutnya ada perkembangan mobil dari masa ke masa yang semakin canggih dan mewah. Faktor pendorong terjadinya globalisasi bidang transportasi. Manusia menginginkan perubahan karena mereka menuntut hidup yang lebih mudah dan praktis. Perkembangan di bidang telekomunikasi yang membuat alat perkembangan transportasi diberitakan dengan cepat ke seluruh dunia. Perkembangan teknologi yang ditandai semakin majunya pendidikan. Demikianlah pemaparan materi mengenai definisi globalisasi dan bentuk-bentuk globalisasi. Saya berharap sahabat belajar semua telah mencatat materi yang barusan kita pelajari. Seperti biasa, terima kasih telah menonton videonya sampai selesai. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Seperti biasa, terima kasih dan kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.